Dan setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky, Presiden Joko Widodo kemudian melanjutkan perjalanannya terlebih dahulu ke Polandia dengan menggunakan kereta. Kami hadirkan visual yang kami peroleh. Ini adalah visual saat perjalanan Presiden Joko Widodo dari Ukraina ke Polandia. Visual yang kami hadirkan ini adalah lokasi ataupun bagaimana kondisi kereta yang dinaiki oleh rombongan misi perdamaian. Dikatakan seperti itu karena memang Presiden Joko Widodo tidak hanya bertemu dengan Presiden Ukraina tapi juga bertemu dengan Presiden Rusia. Waktu tempuh dengan menggunakan kereta ini hampir 11 jam, informasi yang kami dapatkan menggunakan kereta dari Ukraina menuju ke Polandia. Setelah tiba di Polandia, Presiden Joko Widodo pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan dengan misi perdamaiannya, yaitu menuju Rusia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, saudara. Jika kita mengestimasikan waktu tempuh dari Polandia menuju ke Rusia, itu berarti memang waktu tempuh dengan menggunakan pesawat ini sekitar 3 jam, saudara. Sehingga informasi yang kami dapatkan kurang lebih pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo akan tiba di Rusia. Dan saudara, terkait dengan apa tujuan dari Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, salah satu hal yang ingin disampaikan adalah menyampaikan pesan yang telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Zelensky untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, saudara. Di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan yang terpenting dalam kunjungannya ke Ukraina dan juga Rusia ini adalah bagaimana mengupayakan titik temu dan perdamaian antara kepentingan dua negara sehingga perang ini bisa berakhir. Selain itu, saudara, persoalan pangan yang sangat genting dinilai dapat menjadi titik temu keduanya, saudara. Untuk itu memang Presiden Joko Widodo pun menuju ke Rusia bertemu dengan Presiden Putin dan akan disampaikan hal-hal yang sama agar titik temu tersebut bisa terjadi. Ini yang akan menjadi hal yang penting, saudara, yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sehingga kepentingan semuanya baik untuk Ukraina maupun Rusia ini bisa terakomodasi. Dan kita sudah terhubung dengan co-founder Asosiasi Persahabatan Rusia Indonesia. Ada Mas Lawrence Raymond yang saat ini berada di Moskwa, Rusia. Selamat petang waktu Indonesia, Mas Raymond. Selamat petang, bisa kedengaran? Ya, suara Anda sudah jelas. Kondisi di sana seperti apa jelang kedatangan Presiden Joko Widodo yang membawa misi perdamaian bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin? Situasi di Rusia aman, itu yang paling penting. Lalu juga memang beberapa media, khususnya media cetak ya, yang lebih banyak. Sebelumnya media televisi TV Moskwa 24 itu mengabarkan bahwa itu minggu lalu bahwa akan ada datang Presiden Indonesia untuk datang bertemu dengan Presiden Rusia begitu. Selebihnya media cetak yang lebih banyak memberitakan perihal tentang kedatangan Presiden Indonesia ke Moskow begitu. Berarti kondisinya aman. Terus kalau dilihat dari hemat Anda sebagai founder Asosiasi Persahabatan Rusia Indonesia, seberapa penting atau seberapa pengaruhnya kedatangan Presiden Joko Widodo ini untuk membawa misi perdamaian antara Rusia dan juga Ukraina?
Saya pikir untuk Indonesia ini begitu penting sebagai bukti bahwa kita adalah negara yang netral, salah satu negara di dunia yang berani untuk datang, bahkan kita lebih berani daripada pemimpin India ataupun Cina sekalipun gitu ya, yang datang langsung ke dua lokasi, yaitu lokasi konflik di Ukraina dan juga ke Rusia, ibu kota Rusia yaitu kota Moskow. Tapi buat Rusia sendiri sebenarnya ini bukan hal yang baru karena dan bukan hal yang sangat prinsipil kedatangan Presiden Indonesia, karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan bagi Presiden Indonesia, yang kemudian pasti ketika dijelaskan tidak akan mengerti mengapa Rusia tetap, meskipun secara simbolis Presiden kita sudah datang ke Moskow, menurut saya ada hal-hal yang tetap akan dijalankan. Artinya dalam operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia ini tetap akan berjalan meskipun sudah didatangi oleh Presiden Indonesia, karena memang ada hal-hal prinsipil yang buat Rusia yang harus dicapai sebagai target mereka. Setelah itu mereka akan memutuskan untuk keluar dari konflik ini, seperti itu. Oke, berarti memang ada beberapa hal yang memang akan menjadi fokus dari Presiden Vladimir Putin Rusia terkait dengan konfliknya dengan Ukraina begitu. Namun kalau kita lihat yang menjadi salah satu isu yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo ini adalah terkait dengan isu keamanan pangan, diharapkan bisa menjadi titik temu kedua belah pihak, baik Ukraina maupun Rusia. Hemat Anda dari sana? Ya, menurut saya ini juga salah satu informasi yang tidak banyak diketahui di Indonesia, bahwa sebenarnya isu keamanan pangan ini kan akan muncul ketika kemudian gandum dari Rusia tidak bisa keluar. Kenapa saya katakan gandum dari Rusia? Karena memang cadangan gandum yang ada di Ukraina saat ini ada 20 juta ton. Itu hanya 1%, kalau bisa tidak dibilang 0,5% dari keseluruhan kebutuhan gandum atau bahan pangan yang dibutuhkan oleh dunia. Sementara Rusia tahun ini punya surplus gandum yaitu 490 sekian juta ton. Artinya sebenarnya ini kembali lagi kita terjebak dalam retorika Barat yang mengatakan bahwa Rusia harus membebaskan gandum Ukraina. Padahal sebenarnya kalaupun dibebaskan tidak akan mengatasi masalah pangan, karena gandum Rusia masuk dalam daftar sanksi yang diberikan oleh Eropa Barat, artinya nggak boleh keluar. Jadi memang Eropa Barat sendiri yang membuat krisis pangan ini. Jadi sebenarnya ada lebih baik ketika nanti Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bukan masalah perang yang diutamakan fokus pembicaraan, tetapi masalah ketahanan pangan ini. Jadi bahwa oke, kita akan memfasilitasi agar gandum dari Rusia plus Ukraina yang hanya sekian persen bisa diterima di seluruh dunia, khususnya di negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang sudah siap-siap untuk kelaparan tahun 2023 menurut analis ekonomi di Rusia, seperti itu. Berarti memang hemat Anda bahwa persoalan pangan ini menjadi isu yang nantinya akan salah satu topik yang akan dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin ya? Lagi, ya, bisa ditambah lagi, sebenarnya ada lagi hal yang sebenarnya penting, dan saya pikir ini akan, kalau Presiden Jokowi tidak menyampaikan, akan disampaikan oleh Presiden Putin, karena memang ada kesempatan emas untuk Indonesia untuk melakukan semacam barter produk, ya, artinya produk-produk unggulan kita seperti misalnya kopi, sawit, lobster, hasil pangan kita, hasil bahan-bahan kimia kita yang memang kosong di Rusia setelah adanya sanksi, karena sebelumnya mereka memproduksi di negara-negara Barat dan Jepang. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya jadi daya tawar Indonesia yang paling kuat, karena kita punya itu. Dan Rusia juga punya, sebagai timbal baliknya, Rusia punya produk migas yang mereka bisa beri dengan harga diskon, lalu produk-produk kesehatan, produk-produk militer yang buat saya ini kesempatan emas satu-satunya yang harus diambil oleh Indonesia, begitu, dari Rusia. Oke, ini kesempatan emas yang perlu diambil oleh Indonesia. Kemudian yang juga menjadi tujuan utama adalah bagaimana Indonesia siap jadi pendamai antara Ukraina dan juga Rusia. Dengan apa yang nanti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, membawa pesan yang juga telah disampaikan kepada Presiden Ukraina. Nanti dari hemat Anda yang memantau seperti apa gejolak politik di sana, responnya nanti akan seperti apa dari Presiden Putin? Saya pikir Presiden Putin sangat menghormati
niat baik dan ini kan kunjungan secara simbolis ya karena tidak menginap dan hanya beberapa jam di Ukraina dan di Moskow. Jadi sebenarnya Presiden Putin paham betul bahwa Indonesia beritikat sangat baik dan itulah yang dihormati dan dihargai oleh Rusia sebagai negara besar. Akan datang Presiden Putin sendiri dalam beberapa konferensi pers baru-baru ini di Saint Petersburg Economic Forum, beliau mengatakan saya akan datang. Meskipun datangnya mungkin tidak secara offline, tetapi secara online, secara fisik di G20. Artinya sebenarnya ada penghormatan terhadap apa yang atau jeripayah yang dilakukan oleh Indonesia yang diwakili oleh Presiden kita, Presiden Jokowi, seperti itu. Oke, kemudian yang juga menjadi sorotan kita adalah tentu apa hasil dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin ini. Dampaknya ke depan yang Anda lihat baik terkait dengan misi perdamaian antara Ukraina dan Rusia maupun dampaknya untuk Indonesia? Saya pikir dampak untuk konflik Ukraina dengan Rusia atau bisa kita bilang NATO di Ukraina dengan Rusia tidak terlalu banyak, tetapi ini bisa menjadi pertanda bahwa atau pembuat peyakin kepada Rusia bahwa Indonesia netral. Karena sebelum itu kan kalau kita tahu keputusan untuk menjadi ko-inisiator resolusi PBB yang mengutuk aksi Rusia itu membuat Rusia kecewa sebenarnya, tetapi itu satu kesalahan kecil dan Rusia paham itu bahwa kita tertekan dan kita melihat kepentingan kita sendiri dan lain-lain. Nah, tidak ada memang negara di dunia yang murni gitu membantu Rusia tanpa mendahulukan kepentingan negara itu masing-masing. Nah, tetapi kemudian memang dampak untuk Indonesia yang lebih besar. Kalau kita ya dengan syarat bahwa kita bisa memanfaatkan peluang emas itu, dan Rusia pun punya peluang emas untuk dapat bahan pengganti atau dapat pasar pengganti atau dapat produsen pengganti yang selama ini diambil oleh Eropa Barat dan Jepang, dan Indonesia bisa masuk menguasai pasar Rusia selain Cina, Vietnam, India yang sudah lebih dulu masuk ke sini. Seperti itu. Oke, kemudian terkait dengan sejarah antara Rusia dan juga Indonesia begitu, kita lihat mereka bahwa kedua negara ini memiliki sejarah hubungan begitu. Apakah ini juga akan bisa mempengaruhi nantinya Presiden Rusia Vladimir Putin dalam memberikan keputusannya terkait dengan misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo ini? Saya pikir ya kembali lagi bahwa sebenarnya menurut saya pribadi bahwa Putin akan menghentikan operasi militer ini setelah kedatangan Presiden Jokowi tidak. Tetapi Putin akan mempertimbangkan hal-hal lain yang masuk dalam strategi dalam operasi militer ini setelah kedatangan Indonesia. Misalnya tidak akan menyentuh daerah-daerah yang memang terkait dengan pangan begitu, misalnya ladang gandum dan lain sebagainya seperti itu. Saya pikir itu yang akan dipertimbangkan oleh Rusia. Tapi untuk stop secara total saya pikir tidak. Baik. Terima kasih Mas Lawrence Raymond. Nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan seperti apa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia, terkait dengan misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Salam sehat Mas Lawrence Raymond selaku founder Asosiasi Persahabatan Rusia Indonesia. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini.